Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pertemuan yang keempat ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, ya. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita jatah usia yang dimana mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Ya. Di pertemuan yang keempat ini, teman-teman, sobat muda entrepreneur, kita akan sedikit mencari, ya. Kita belajar ya, kisah ya, para entrepreneur sukses terdahulu, yaitu dari kalangan generasi sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Kenapa kita belajar tentang kisah sukses mereka? Yang pertama adalah karena mereka adalah sebaik-baiknya generasi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya generasiku itu adalah generasiku, yaitu adalah generasi para sahabat. Orang-orang yang hidup ya di zaman Rasulullah, beriman kepada Allah, kepada Rasul, ya, kemudian ya, bertemu dengan Rasulullah dan berjuang dengan Rasulullah, itu mereka adalah generasi sahabat dan generasi yang terbaik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian ya generasi setelah mereka. Siapa mereka? Yaitu setelah para sahabat, para tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum. Generasi setelah para tabi'in. Siapa mereka? Tabi'ut tabi'in. Nah, karena para sahabat ya, adalah generasi terbaik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari segala hal bidang. Ya, apakah dari ubudiyahnya, ya, yang berkaitan dengan Allah, yaitu ibadah mahdhah, ya, berhubungan langsung dengan Allah seperti sholat, puasa, ya. Kemudian ibadah ghair mahdhah, ya, ibadah yang hubungannya dengan sosial, dengan manusia. Mereka adalah generasi terbaik, ya. Termasuk di dalamnya adalah ya perkara wirausaha, perkara bisnis, ya, perkara entrepreneur. Tidak sedikit di kalangan sahabat ya, mereka juga adalah seorang ya, bukan seorang ya, mereka juga adalah ya para entrepreneur, bahkan para entrepreneur sukses. Ya. Makanya ketika kita mendengar ya beberapa peperangan, kita belajar sejarah beberapa peperangan yang ada di zaman Rasulullah ya, banyak di kalangan mereka yang mensedekahkan hartanya. Ya, dari kalangan sahabat dan juga saudagar, Masya Allah. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar ya kembali ya kisahnya para sahabat entrepreneur ya di balik kesuksesan mereka. Yang pada saat ini episode terakhir ya teman-teman, sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada ya, tentang Tolhah ya bin Ubaidillah, Masya Allah. Tolhah bin Ubaidillah, siapa yang nggak kenal beliau? Radhiyallahu anhu. Ya. Beliau adalah ya, salah seorang di antara 10 sahabat, ya, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di pertemuan yang lalu, ya kita tahu, ya di sana kita sudah belajar bagaimana konsep suksesnya, ya. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian konsep bisnisnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian mindset bisnisnya ya Abdurrahman bin Auf. Ya, kita semua sama-sama telah belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar tentang ya dibalik kisah suksesnya bisnis ya atau wirausaha yang dibangun oleh Tolhah bin Ubaidillah.
Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat. Ya. Memang beliau ketika sebelum masuk Islam, ya, beliau adalah seorang pedagang juga. Ya. Aktivitasnya adalah berniaga. Ya. Namun ketika di tengah perjalanan beliau menuju Syam, membawa barang dagangan dalam rangka berbisnis sebelum beliau masuk Islam ya, di usia sekitar 15 tahun. Ya. Ketika sampai di sana, beliau mendapatkan seorang pendeta yang dimana pendeta tersebut ya senantiasa bertanya-tanya ya, dari mana saja para pedagang yang datang ke negeri Syam. Ya, termasuk salah satunya adalah rombongan Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu belum memeluk Islam. Ya. Nah, ketika Thalhah sampai di sana di negeri Syam, bertemu dengan salah seorang pendeta, ya, yaitu dari kalangan Nasrani. Pendeta tersebut bertanya, ya, siapa di antara para rombongan pedagang yang datang dari Mekah? Maka Thalhah menjawab, saya termasuk adalah rombongan pedagang yang datang dari Mekah. Apakah Anda telah mendengar berita bahwasannya ya di sana ada yang namanya Ahmad bin Abdullah dan itu adalah ya Rasul terakhir, Nabi terakhir, kata pendeta. Ya. Thalhah bin Ubaidillah ya, lantas ketika mendengar itu ya, bertanya-tanya sekaligus ya, sekaligus juga menjawab, saya belum pernah mendengar. Ya. Karena berita tersebut atau pertanyaan tersebut adalah datangnya dari seorang pendeta Nasrani yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Thalhah bin Ubaidillah kembali ke Mekah, pulang, dan tidak melanjutkan perdagangannya, tidak melanjutkan perniagaannya. Bayangkan ya sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, perjalanan dari Mekah ke Syam itu sekitar 1 bulan ditempuh ya. Kemudian kembali lagi berarti 1 bulan lagi ditambah 1 bulan, dan totalnya adalah 2 bulan. Dan Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu telah sampai di negeri Syam ingin berniaga ya, ternyata balik lagi ya, karena mendengar berita dari seorang pendeta Nasrani ini. Apa yang disampaikan oleh pendeta ini membuat Thalhah bin Ubaidillah penasaran. Kemudian Thalhah kembali pulang dan bertanya kepada keluarganya, ya, sebagaimana yang dapat info dari pendeta tersebut. Thalhah bertanya kepada keluarga. Singkat cerita, ya, keluarganya itu, ya, kemudian memberitahu kepada Thalhah bin Ubaidillah, iya, memang ada. Ya, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah ya, pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq ya, karena Abu Bakar juga merupakan pedagang saudagar dan Thalhah tahu kenal banget dengan Abu Bakar bin Siddiq. Ya, Abu Bakar adalah orang yang amanah, jujur. Kemudian datang. Ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Singkat cerita, wahai Abu Bakar, ya, apakah ya engkau tahu bahwasannya telah muncul ya, telah ada seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya. Maka Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika itu sudah memeluk Islam menjawab, iya, memang ada. Beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Ya, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala terakhir. Ya. Kemudian Thalhah minta diantarkan oleh Abu Bakar, ya. Kemudian Abu Bakar mengantarkan Thalhah bertemu kepada Rasulullah SAW, dan di detik itu juga ya Thalhah bin Ubaidillah mengucapkan kalimat syahadatain, ya, kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam. Kemudian bagaimana perjalanan bisnisnya? Terus dilanjutkan ya. Ya. Bisnis Thalhah bin Ubaidillah ya, beliau lanjutkan, kemudian peperangan demi peperangan juga bersama Rasul, kemudian berdakwah juga bersama Rasul, ya, beliau lanjutkan. Nah, di tengah-tengah berbisnis juga ternyata teman-teman sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, ya, luar biasa, ya, konsep bisnis yang digunakan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu kita mendengar kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau langsung yang terjun ana wa'alij, ya, beliau langsung terjun dari semua
pergerakan bisnisnya, baik dari produksi dan sampai pemasaran, ya, ternyata Thalha bin Ubaidillah, ya, beliau lebih hebat lagi. Beliau lebih hebat lagi. Beliau membangun bisnisnya, selain beliau terjun langsung, beliau juga membuat tim solid. Allahu Akbar. Nah, ini pelajaran yang penting. Ya. Beliau membuat tim solid. Ya. Beliau mencari karyawan-karyawan, beliau mencari mitra-mitra atau tim-tim yang dapat bekerja sama dengan beliau. Ya, kita kenal beliau berniaga, ya, banyak. Ya. Salah satu diantaranya adalah pakaian dan juga sektor pertanian juga. Ya. Ada beliau mempunyai sawah gandum di kota Madinah. Itu adalah merupakan sawah yang pertama yang beliau miliki di kota tersebut. Ya. Dan beliau juga memberikan amanah kepada timnya. Ya. Jadi ada 3 sektor yang beliau gunakan. Ya. Yang pertama adalah dari segi keuangan. Ya. Beliau mempunyai orang kepercayaan. Nah, kita juga sebagai seorang trainer juga jangan semuanya kita yang menghandle, ya. Kita juga perlu mencari orang kepercayaan. Ingat sekali lagi teman-teman, orang kepercayaan, ya, yang mengelola keuangan kita. Dan kita juga memberikan kesempatan mereka untuk, ya, bekerja. Ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, tadi keuangan. Yang kedua adalah bahwasannya, ya, Thalha bin Ubaidillah membangun bisnisnya, membangun usahanya, kewirausahaannya itu tidak fokus terhadap satu jenis produk. Tidak fokus terhadap satu jenis produk saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam dunia bisnis, teman-teman. Untuk di awal-awal, ya, memang, ya, kita perlu fokus terhadap satu produk. Ya, tapi jangan jangan mentok di situ saja. Banyak, ya, yang perlu kita garap, teman-teman, sehingga bisnis kita itu bisa semakin besar. Dan inilah yang dilakukan oleh Thalha bin Ubaidillah. Ya. Nah, ingat teman-teman, sekali lagi kita kembali bahwasannya, ya, sahabat adalah generasi terbaik. Sahabat adalah generasi yang dimana Rasulullah SAW sudah merekomendasikan mereka. Ya, bahkan mereka adalah generasi yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan sukses di dunia dan akhirat. Ya. Dan kesuksesan mereka di dunia, ya, itu mengantarkan kesuksesan mereka di akhirat. Ya. Jangan sampai berbalik, ya, terhadap kita, ya. Ya. Jangan sampai kesuksesan kita di dunia ini, ya, menjerumuskan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Maka ada istilah, jadikanlah dunia itu di genggaman dan akhirat di hati. Ya. Baik, mudah-mudahan kisah-kisah yang kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua dan mengingatkan kembali kepada kita sebagai entrepreneur muda, ya, agar segala aktivitas, ya, entrepreneurship kita, aktivitas wirausaha kita itu semata-mata aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita akhiri mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.